Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya double di, saya ulangi kembali supaya bagus di suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Kepala Desa Tantara. Yang saya hormati, kita banggakan Kepala BPD Kecamatan Botonombo. Dan saya hormati punya penjuru KB Kecamatan Desa Tantara. Yang saya hormati para kader KPD, kader Posyandu, kader PKK Desa Tantara. Yang saya hormati para penyuluh KB Kecamatan Botonombo Selatan. Yang saya hormati, kita banggakan para ibu-ibu sekalian beserta sosialisasi pembinaan ketahanan keluarga melalui Tribina. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah rianne alloa menjelang siang nyaki kumpul-kumpul di halaman kantor Desa Tantara. Salam dan salawat tidak lupa kita mengirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suatu hasanah atau suri teladan bagi kita semua. Pak Desa yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih karena Pak Desa memfasilitasi pertemuan ini, mengumpulkan warganya untuk kita belajar bersama-sama menyangkut masalah banyak hal, terutama menyangkut masalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang cerdas, kuat, dan terampil. Di dalam Mars KB tadi adalah keluarga bahagia itu kalau bisa menciptakan itu anaknya yang cerdas, kuat, dan terampil untuk masa depan negara. Nah, oleh karena itu Pak Desa tadi dengan tidak malu-malu menyampaikan bahwa desa ini adalah Desa Tantara masuk kategori desa miskin. Ya, saya kira Pak Desa dengan kategori sebagai desa miskin ini harus menjadi alat untuk memotivasi diri, terutama ibu-ibu ini. Artinya masa kita mau selalu dikatakan desa miskin? Jangan, tetapi ini harus menjadi tekad untuk merubah ini keadaan. Karena sepanjang perjalanan saya lihat sebenarnya banyak potensi di sini, di desa ini. Bisa kita ini jadi makmur, jadi sejahtera, tergantung dari kita semua. Pak Desa tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin jalan sendiri tanpa dukungan dari ibu-ibu sekalian. Kalau stunting ini banyak, apalagi Desa Tantara ini termasuk desa terbanyak pertama, dan Desa Bontolangka Selatan, kampung saya di mana saya dilahirkan itu ranking kedua di Desa Tantara, dan Desa Bontolangka Selatan ini ranking 1 dan 2. Dan yang cukup memukul bagi kita semua adalah kampung di mana banyak dilahirkan pemimpin. Pak Bupati kita, Pak Menteri Pertanian kita kan asal dari orang tuanya di sini. Walaupun beliau itu tidak pernah tinggal di sini, tetapi orang tuanya pernah tinggal di sini. Ya, katakanlah kalau Pak Bupati adalah kakeknya pernah tinggal di sini. Tapi kalau saya kecil di Desa Bontolangka Selatan sampai besar. Nanti saya habis menikah baru saya tinggalkan Desa Bontolangka Selatan. Nah, oleh karena itu saya tahu persis bagaimana ini Desa Tantara. Bahkan dulu nih di Desa Tantara, ini kan punya Japa Bangi yang di Desa Tantara, ini saya tetap barangin itu Pak Desa. Iya, punta malo tuan ini sangin jai, suratan lebih Japa Manakang. Kamu nyenapakkan sampai Pak Desa karena aco ngai rati anu nah. Karena kenapa sebab dia bagi natala salah-salah.
Salah-salah jadi mana irawri kalau orang anak aja aspal. Nah ini dulu, tapi sekarang kan tena Pak Iman di tena mau di sama kampanye tena. Kenapa? Sebab kapan lagi kita berubah kalau bukan sekarang? Dan siapa yang mau berubah kalau bukan kita-kita semua ini? Nah, harus dimulai dari ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu ini penting. Kenapa? Sebab untuk menciptakan generasi yang baik itu dimulai dari ibu. Saya memang terus terang Pak Desa, saya mohon maaf, saya belum melihat semua ini kartu atau buku kesehatan ibu dan anak, tetapi saya berani mengatakan bahwa rata-rata berat anaknya ini, ibu ini tidak sesuai dengan harapan. Saya berani mengatakan seperti itu. Saya belum lihat. Karena saya ini memang dari akademi gizi. Saya cuma baru melihat saja dari anak-anak itu, saya sudah bisa mengatakan bahwa beratnya ini kurang. Beratnya ini kurang. Dan saya syukur alhamdulillah. Silakan yang menangis sananya silakan. Darar masalah, artinya santai saja. Dan salah satu tanda-tanda anak itu kurang berat badannya atau kurang gizi yang biasa istilahnya adalah rewel. Dan salah satu kebiasaan jelek ibu-ibu, maaf ini kebiasaan jelek ibu-ibu Pak Desa, ketika dia menangis anaknya, dia cuma membelikan kerupuk iping-iping. Dan itu kerupuk iping-iping secara hasil penelitian itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi semakin banyak dikasih kerupuk iping-iping, semakin tidak naik itu berat badannya. Jadi batalak na kamatonya karupo kemudian yang tetongiran karupo kaseres si jeng kajian karupo tapi sahnya batalak karena memang kita jadi kita salah dalam memberikan makanan anak-anak ya. Jadi oleh karena itu inilah yang kita mau bahas pada hari ini supaya kedepannya ini bagaimana supaya tidak salah. Contoh ini Nyonya Rizkayan ya, Rizkayan ya. Atau Rizkayan ini Kak? Rizkayan barangkali orang tuanya. Nyonya Rizkayana atau ya Rizkayan? Ini siapa punya ini? Ya ini Rizkayan, nama anaknya adalah Arumi Saputra ya. Nah, ini pada bulan sudah ditimbang ini yang baru-baru ya. Ini untuk bulan Juli. Dia ini timbang. Untuk Agustus belum. Belum penitimbang Agustus Kak? Tanggal siapa na posyandu tahun ini? Berarti tadi kami posyandu yang lalu ini hanya pada bulan Juli ditimbang. Di beratnya Joanata pada bulan Juli, tetapi tidak ditimbangi pada bulan-bulan berikutnya kan? Tidak ditimbangi pada bulan Juni, Maret, April, bukan, Mei, April, Maret. Hah? Oh tidak dibuka ya? Nah, ini juga nanti kita bahas bahwa walaupun sebenarnya tidak dibuka, tetapi kan bisa kita timbang sendiri anaknya. Nah, ini seharusnya ini beratnya Pak Desa. Ini Pak Desa supaya Pak Desa juga tahu. Beratnya ini anaknya ini seharusnya ini 14,5. 14,5. Sedangkan beratnya ini hanya 11. Coba bayangkan kalau seharusnya 14,5, batalakna 10 jese. Siapa kurang nanjo? 3 kilo. Punna 3 kilo na daging, sawabalin na. Iya toh. Jadi ini ada manfaatnya ini. Kenapa ini dikasih semua orang? Karena arena nebukua karena buku kesehatan ibu dan anak. Ya, tolong diperhatikan dulu supaya kita tidak sia-sia dalam menjelaskan. Nah, saya melihat banyak ibu-ibu Pak Desa tena nabacen nih. Tanggin ni naira ngamotiri. Padahal aneh buku kesehatan ibu dan anak lengkap. Ini dingin bang. Jadi ini buku kesehatan ibu dan anak lengkap di dalam.
apa petunjuknya kalau terjadi ini, apa petunjuknya kalau umur ini, apa petunjuknya kalau apa yang dimakan kalau sudah umur begini. Coba bayangkan. Jadi petunjuknya ini sudah ada di sini. Apa yang dimakan kalau umur sekian, apa yang dimakan kalau terjadi sekian, dan apa yang mesti diajarkan anak kalau umur sekian, lengkap sudah. Dan ini disusun oleh Departemen Kesehatan. Tujuannya adalah bagaimana supaya emakna siang anaknya sehat. Makanya lainnya buku kesehatan ibu dan anak. Tapi lihat rata-rata tidak. Nah ini jadi ini salah satu yang harus dirubah Pak Desa. Pak Desa itu indikator keberhasilan seorang kepala desa ini bagaimana supaya tidak ada stunting di wilayahnya. Jadi Pak Desa bukan hanya jalanan bagus, bukan hanya ada irigasi, tetapi kalau tidak ada stunting di wilayahnya Pak Desa itu sudah berhasil. Nah tentunya Pak Desa harus punya pengetahuan tentang KMS, pengetahuan tentang buku kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau tidak ada kegiatannya Pak Desa, baca ini, sehingga ada bahannya Pak Desa untuk mengadakan penyuluhan. Karena mohon maaf, karena fungsi kepala pemerintahan itu bukan hanya membangun dari segi spiritual, dari segi fisik, tetapi bagaimana membangun juga dari segi kesehatan daripada masyarakatnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian Pak Desa juga menyampaikan tadi bahwa awalnya banyak yang jain rini atau stunting. Kemudian setelah diperiksa lebih awal, ternyata kurang nih. Sisa 30. Angka 30 itu masih banyak Pak Desa. Tapi pernah barangkali 100 Pak Desa. Iya. Tidak jadi? Pernah 98. 98. Nah, ini juga yang kita mau nanti saya anukan di sini. Pada umur berapa kapan dikatakan stunting? Yang banyak di sini Pak Desa saya lihat ini adalah yang kurang berat badannya. Atau bahasa biasanya dalam bahasa Indonesia adalah kurang gizi. Kan biasa kita tersinggung pening ngapa itu anak tak kurang gizi. Apa tak kurang gizi pun nak manjong. Angarut na keropok na. Atau nasare sarlang Indomie paling tinggi megami. Nampak lebay na palun Indomie tinaton campuran na tidak campur telur, dia tidak campur dengan tomat, dengan sayur. Pokoknya Indomie bawang. Itu pun belum tentu masak dengan betul. Dia belum pernah diajarkan bagaimana bahayanya itu kalau anak kecil makan Indomie. Belum pernah. Tetapi yang ada di pikirannya ibu-ibu adalah bagaimana supaya tidak menangis. Padahal itu kalau anak yang menangis itu tandanya bahwa tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak sesuai dengan ini sari karopot tapi anjo karopot kan bagian dari kalungnya tapi irawannya tidak ada nilainya. Tidak ada nilai gizinya. Sehingga anak-anak itu berat badannya pasti. Oleh karena itu periksa sebentar ini Bu. Punna motor ki. Nah saya nanti ajarkan. Saya mau apa desa saya berdiri dulu supaya kita lihat. Ini lanjut. Jadi setiap anak-anak 2 tahun itu berkumpul itu ke atas itu dikumpul sekitar 100, 47 tahun stunting. Ya, lanjut. Kemudian apa jadi karena stunting? Ah, ini perlu ngasih ini. Kan apa jadi karena stunting? Punna bahasa Makassar namanya stunting apa? Bahasa Makassar stunting. Nah, siapa yang bisa? Coba bantu saya. Ah, apa? Ya apa nih karena stunting? Dat dulu, apa pun? Dat dulu bodoh-bodoh. Beda aja dat dulu sih bodoh-bodoh kan? Dat dulu di, punna dat dulu cari-cari di. Punna bodoh-bodoh, dia bodoh. Ya, jadi dat dulu cari-cari, nah dat dulu kena bodoh-bodoh poin deh. Jadi dat dulu bodoh-bodoh ini bahasa anu aja. Tetapi anda sebenarnya apa nih kan stunting bahasa Makassar ini stunting bahasa Makassar tolnya tak tinting. Hanya pun tak tinting kan lari naungi. Seharusnya nak bakat tawa lari lagi toh. Ya lari naungi. Ya ini nak bodoh-bodoh kata tinting. Apa itu stunting? Apa nih kan stunting? Mari kita lihat. Ah ini. Coba ibu baca dulu. Ini ibu baca gitu. Baca jerat apa nih stunting supaya di pelanggan ini ngasih naik.
Ini. Meter ibu. Wala misalnya mau buat kader kita. Ya, apa nih karena stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Ya, siapa ngasih ini kecil ngasih ini. Ini ibu kan ini kan anak. Toh? Jadi yang dimaksud dengan stunting adalah masalah kurang gizi Kronis. Kenapa dikatakan kronis? Karena itu yang kronis itu Asupan gizi yang berlangsung lama, selalu juga kekurangan gizi, sehingga dikatakan kronis. Oh ya, ini saya ini dah. Ah ini ya. Yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang. Jadi kurang ini asupan anjo kurang intama dalam waktu yang cukup lama. Karena kurang injo dalam waktu yang cukup lama, makanya dia kronis. Akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Karena yang seharusnya dikasih makan telur 1 biji 1 hari, karopot di si Allah nanti yang dibungkus di boy. Nah, itu yang menyebabkan kurang asupan dan dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana itu? Kapan itu dikatakan 1000 hari pertama kehidupan? Yang mana itu yang 1000 hari pertama kehidupan? dari janin. Hah? Janin dalam perut. Pada saat Dalam perut. hamil sampai dengan anak umur 2 tahun. Iya minta dijagayan nih. Anjo anak tapun natena pada usia 2 tahun untuk mencegah terjadi stunting diperbaiki gizinya. Sejak hamil sampai dengan anak itu berumur 2 tahun, itu yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, itu sudah diperbaiki asupan gizi. Lanjut. Nah, ini dia katakan stunting. Apa yang dimaksud dengan stunting? Atau tatintim bahasa Tantarana. Jadi apa yang dimaksud dengan stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek. Seseorang itu ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia. Jadi punna nia anak-anak dikumpulkan umur 2 tahun di pagimbara, katakanlah apa gini pagimbara ini serelang bodoh bodoh minjo ni karena tatin atau stunting. Jadi tapi di pagimbar di desa ini harus satu jenis kelamin. Dan anak kuliah laki-laki dan perempuan di pagimbar tetapi sama-sama laki-laki. Nah, ini. Kemudian ini sama-sama perempuan. Kemudian stunting itu nampak pada apa ini? Nampak setelah 2 tahun. Jadi pun natena panaruan tahun, tena pada kuliah kata stunting. Di sini ada yang belum 2 tahun ini kan stunting. Berarti salah kan? Ya, teorinya mengatakan pada saat nampak setelah anak umur 2 tahun. Jadi kalau orang belum 2 tahun pada desa belum bisa dikatakan stunting. Baru bisa dikatakan kurang gizi. Itu kurang gizi juga ada juga yang namanya gizi buruk. Ada gizi kurang, ada gizi buruk. Ini gizi buruk Kak, itu di KMS yaitu berada di garis merah. Itu dibilang gizi buruk. Nampak setelah umur 2 tahun. Kenapa ini belum bisa dikatakan stunting pada umur 2 tahun, sebelum umur 2 tahun? Karena masih kuliah ini pakai baju Pak Desa. Jadi pun yang anak-anak kurang gizi natena paruan tahun, ini masih bisa kita mencegah yang namanya stunting. Nah, itu intinya itu. Jadi sekarang kita sudah hafal nah, ya apa namanya ilmu pendidikan nih. Jadi stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan nanjo anak-anak ternyata lebih pendek
dibandingkan dengan anak yang lain, tinggi badan anak yang lain yang sama umurnya. Asing kamu murut na panat taboroi. Berarti anak stunting. Karena rata-rata ukuran di dunia ini kalau umur masih balita itu sama. Sama ji, mana pun di Amerika apa segala macam, singkam ji. Itu lanjut. Nah, ini konsekuensi stunting. Ini kalau stunting ini bisa menghambat dari segi banyak sekali hambatannya. Ini perkembangan otaknya, kemudian dari segi ekonomi. Nah, ini yang bisa ini terjadinya stunting bersamaan dengan proses hambatnya pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya, termasuk otak. Jadi otaknya, jantung, paru-paru, produksi dan lain-lain itu bisa berakibat fatal kalau orang stunting. Lanjut. Nah, ini naik perhatikan ngasih ini Bu Edi. Kamu minta tanjak napat desa punna tahu tina na stunting. Anak usia 2 tahun yang tidak stunting kamu otak normal. Punna normal otak na jo anak tina na stunting lompoi. Lompo nampak tina na jay loban na. Punna anak stunting otak na jadi pa desa. Nampaknya pen loban na yung silakan kak nguarangin otak na. Ero ngasih yang orang otak nanat ta? Hah? Erki? Kan tidak maju, berarti tidak maju di stunting karena kamu memin otak nanat ta. Ane no punna normal anak ta tina na stunting begini no besar. Ini yang harus diperhatikan Pak Desa. Ya, terjadinya saya bersamaan dengan proses hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya termasuk otak, jantung, paru-paru dan sebagainya ini yang bisa merusak ini. Oleh karena itu saya harapkan Pak Desa ini yang untuk mencegah terjadinya, artinya desa ini kalau mau dimajukan, desa menjadi desa yang sejahtera ke depannya ini tidak boleh ada yang stunting Pak Desa. Karena coba bayangkan kalau saya tentang orang otak ini paresa, maka saya tidak Pak Desa. Toh? Tidak bisa dia sekolah dengan baik. Marah ini pong kemarin itu nak bilang ngiri. Ayo lanjut. Ini dampak stunting, perkembangan otak. Ini dampaknya stunting apa sih? IQ lebih rendah. Punna stunting anak IQ rendah. Prestasi belajarnya pasti rendah. Tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian pertumbuhan masa tubuh dan kondisi badan. Berat badan lahir rendah dan panjang badannya itu 48 cm di bawah 48 cm. Jadi kalau ada anak tabu ini maaf ini mudah ini anak yang ngasihnya siapa ngasihnya waktu lahir berapa berat badannya. Punna berat badannya waktunya lahir itu di bawah 2,5 kg itu potensi untuk stunting tinggi sekali. Punna labunan jo anak ta di bawahnya 48 cm itu potensi untuk stunting tinggi sekali. Kemudian ini penyakit gula, obesitas, jantung. Jadi kalau anak itu stunting dari kecil ini bisa terkena penyakit gula, obesitas dan jantung. Karena stunting waktunya jadi. Lanjut. Ini proses terjadinya stunting ini pada saat ini. Ini juga kader-kader terutama kader ini. Jadi dimulai sejak mereka hamil. Janin di dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun. Jadi proses terjadinya stunting. Nanti setelah 2 tahun setelah diukur panjang tinggi badannya, kalau rata-rata dibandingkan dengan anak yang seusianya 2 tahun dia pendek, baru dikatakan stunting. Tapi kalau anak baru berusia 2 tahun, belum bisa dikatakan stunting. Nah itu. Lanjut. Nah ini bahayanya kalau abahnya stunting. Ini tidak bisa kita capai bonus demografi pada desa generasi emas karena ada hambatan terjadi stunting. Jadi di desa Tenrara ini tidak ada demografi kalau banyak stunting. Kasihan ini desa kalau banyak stunting. Lanjut. Nah ini. Lanjut lagi. Efek stunting berkelanjutan. Lanjut. Ini kebagian ya. Stunting tidak dapat disembuhkan. Anjo pun stunting mau anak katera mau pun disembuhkan. Tetapi dapat dicegah. Bagaimana mencegahnya itu yang tadi yang saya sampaikan. Sebelum berumur 2 tahun diperbaiki isinya. Lanjut. Ini. Sebelumnya. Ini. Jadi sejak remaja itu sudah diperhatikan masalah gizinya.
Kemudian remaja putri ini kan dia akan hamil sampai dengan melahirkan anak umur 2 tahun. Itu diperhatikan di sini. Itu dalam rangka untuk pencegahan dimulai dari remaja, ibu hamil dan anak umur 0-2 tahun. Lanjut. Nah, ini pencegahan stunting di usia remaja. Ini kalau ada anak remaja putri itu kekurangan anemi zat besi itu tinggi sekali. Kenapa? Sebab itu remaja putri itu kan setiap bulan mendapatkan tamu menstruasi, itu kekurangan zat besi. Kemudian pergaulannya, kemudian usia menikah. Jadi kalau banyak di desa di sini Pak Desa, ini rata-rata juga yang bisa stunting itu kalau terlalu cepat kawin Pak Desa. Kalau belum anak perempuan itu belum berumur 21 tahun nak kawin, itu bisa saja dia akan melahirkan anak yang stunting karena secara fisik dia belum siap. Oleh karena itu kita harus bagaimana Pak Desa di sini agar sosialisasi kalau anak perempuan itu belum berumur 21 tahun jangan dulu dikasih kawin. Jadi cuma dulu kita suruh enak kan jangan itu bawa malah gitu dengan ada. Pundan itu dan tidak masalah pasurai mantan itu bangkok. Ya, atau menyala banyak. Dan paling banyak ditemukan itu kasus di Goa ini Pak Desa, kasus kematian ibu dan anak disebabkan karena orang tuanya menyala. Iya, menyala. Kenapa? Karena tena namanya kemarin saya dibalak darinya di puskesmas karena malah ini tuma sirina, tuma luna. So, itu sehingga nanti pendarahan dibawa ke rumah sakit baru meninggal. Itu banyak sekali kasus pelanggar. Oleh karena itu salah satu yang saya harapkan di sini di Desa Tanrara ini kalau masih banyak orang yang menyala harus banyak sosialisasi. Kita keluarga remaja harus dikembangkan. Janganlah dulu lah kalau mungkin masalah pergaulan itu yang dia menyala. Karena masing-masing punya HP, biasa video call tengah malam dalam kamar dia tutup kamarnya. Jadi ini saya mana karena tahu video call itu lalai dari dan lain sebagainya, maka menyala semua hilang kuat. Lanjut. Nah ini, kemudian ini pencegahan stunting pada ibu hamil. Punah hamil diperiksakan kehamilan minimal 4 kali. Kemudian makan yang bergizi, bersalin di Pasangkes dan KB pasca salin. Ini ibu-ibu yang ada anaknya ini waktunya hamil periksa asing kesehatannya toh? Iya. Rata-rata ya? Iya. Saya belum periksa nih. Rata-rata berapa kali? Hah? Minimal 4 kali ya? Minimal 4 kali. Kemudian makan yang bergizi, kemudian bersalin di Pasangkes dan KB pasca salin. Ini yang ibu-ibu yang hadir ke ini, yang ada anak kecil yang KB nggak sama gitu? Iya. Kabimnya? Ini ya, alhamdulillah kalau sudah kabim. Karena memang diharapkan Pak Desa. Salah satu faktor penyebab itu bisa stunting anak-anak kalau belum berumur 2 tahun anak-anak dia mesti dalam bonena. Karena itu anak kabim. Oleh karena itu makanya kita anjurkan untuk berkabim pasca bersalin Pak Desa. Lanjut. Kemudian ini saya harapkan ini rata-rata ini di sini materinya ini ya. Ini waktunya kita melahirkan ada namanya menjaga stunting di usia baduta bawah 2 tahun. Inisiasi menyusui dini. Waktu itu melahirkan ini panai ini anak dan jadi batanta. Iya. Ya, karena tujuannya itu adalah bagaimana supaya anaknya itu mencari teteknya sendiri. Karena pernah lihat bapaknya pencari tete. Tentunya masih dalam kandungan. Jadi kalau dikasih keluar, masih dia mencari sendiri. Kan begitu Pak Desa. Ya, jadi. Nah, kemudian ada namanya ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Hah? ASI apa itu ASI eksklusif? Nah, ini sendiri ASI eksklusif. Ya, ini yang lain ini ya ibu-ibu kak. Ini ASI eksklusif kak. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sampai dengan umur 6 bulan. Tidak ada campurannya. Tidak dicampur-campuri. Jadi sedapat mungkin itu karena hasil penelitian anak yang berusia 0 sampai 6 bulan itu sudah cukup dengan ASI ibu. Tidak usah lagi ditambah-tambah yang lain.
Kalau ada yang baru melahirkan itu, begitu melahirkan itu, kenapa ada yang inisiasi menyusui ini itu yang dikasih jalan itu karena ada yang ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum. Itu yang pertama keluar yang warna kekuning-kuningan itu padat kaya dengan namanya antibody. Jadi punna naik ini jadinya salah anak katanya na cinta-cinta kan tuh, karena ada antibodinya di situ. Tapi kan dan dari mae riolo, tapi itu nana buahnya jo sandrawa. Karena rakmas lagi. Padahal memang begitu warnanya kekuning-kuningan, kuning agak coklat sedikit karena kolostrum itu pertama itu yang tidak ada dijual dimanapun kita cari. Di situ kekuasaan Tuhan memberikan kepada manusia supaya kuat itu anak. Tetapi rata-rata sandrota kateriolo nabuai karena rakmas lagi. Padahal tidak. Nah itu yang kolostrum. Oleh karena itu setelah kita tahu ini jangan lagi kalau ada yang melahirkan dan lain sebagainya jangan lagi dibuang itu. Kemudian ASI lanjut sampai usia 2 tahun. Jadi kipas usia anak kita sampai dengan umur 2 tahun. Ajaran agama juga mengatakan seperti itu dalam surat Al-Baqarah ayat 182 kalau tidak salah mengatakan bahwa susulah anakmu sampai dengan umur 2 tahun. Nah itu. Kemudian MP ASI yang berkualitas. Apa itu MP? Makanan pendamping. Yang namanya pendamping berarti ada yang utama. Yang utama itu adalah ASI yang Ini Pak Desa. Kenapa banyak orang yang kekurangan berat badannya ini anak? Karena pada saat begini ini kasihan banyak bapak-bapak ikut tongi menyusui. Banyak Pak Desa. Apalagi kalau bapaknya merokok. Kapan bapak-bapaknya juga ikut menyusui, monero menyusui anak kesaking umur 2 tahun. Oleh karena itu bikin aturan Pak Desa, peraturan desa. Bikin aturan peraturan desa dalam rangka untuk mencegah terjadinya stunting di desa Tambrara ini dilarang keras bapak-bapak ikut meneteki sampai umur anaknya 2 tahun. Kenapa? Jangan bilang mati dia. Mana kita sayang anak atau bapaknya? Hah? Bolehlah disayang dua-duanya, tetapi rasa kasih sayangnya itu bapaknya jangan ikut menete. Boleh dia pegang, boleh dia lihat, tetapi jangan menete. Tapi tinggal aturan seperti itu Pak Desa. Kalau mau mencegah ini stunting. Ini kan banyak terjadi di mana-mana, tapi di Tambara tidak ada yang begitu tahu. Alhamdulillah kalau tidak ada. Makanya tadi tahu memang nih kalau pulang ini bilang, jangan boleh kita lihat, boleh kita pegang, tapi jangan lama itu menit. Nah, itu aturannya. Nanti setelah anak berusia 2 tahun silakan mau napa-napa, kayaknya patah. Kalau orang toibah, kayaknya patah. Ya silakan, tetapi kalau anak berusia 0 sampai 2 tahun jangan ikut menit. Ya itu kadar apa? Nah, ini lanjut. Kemudian anak tadi Pak Desa saya rekam yang umur 2 tahun itu 0 sampai 2 tahun itu harus masuk bina keluarga balita. Kemudian ini penguatan fungsi keluarga untuk mencegah terjadinya stunting. Ada lingkungan penyediaan air bersih dan sanitasi. Ini akan diusahakan semua. Jadi beberapa SKPD akan turun ini. Apalagi desa Tambrara ini hari saya tidak lihat itu yang mana itu pendampingnya Pak. Konselor. Ini mau pakai. Dari. Iya, saya kan ada di sini. Ada. Yang mana? Oh, kita konselornya. Iya, konselornya. Itu Anda ditunjuk khusus itu selama 5 bulan ini supaya dalam jangka 5 bulan ini tidak ada lagi zero lagi stunting. Artinya jangan ada lagi stunting baru ya. Stunting baru. Nah, makanya dicegah melalui 1000 hari pertama kehidupan. Sudah ada data-datanya semua ya. Lengkap. Ya termasuk tadi Pak Desa yang mau diadukan. Coba periksa ulang kembali itu apakah datanya betul atau tidak. Tetapi periksa ini KMS. Kan sudah pernah dari SKM ya. Kan ini rata-rata ini. Coba periksa. Tapi banyak di sini yang tidak lengkap, tidak ada buku KMS-nya. Itu di buku KMS. Ini saya harap untuk kita itu di KMS itu KMS ada kan kepanjangannya. Apa namanya itu KMS? Kepanjangannya kartu menuju sehat. Anak yang sehat tambah umur tambah
Anak yang sehat adalah tambah umur tambah berat badan. Makanya dia harus ditimbang di posyandu. Maka datangilah posyandu. Nah, kemudian di KMS itu yang dulu terpengaruh turun bagi-bagi ya. Kayak itu penyebab stunting itu lagu-lagu aja. Oh, anti corona. Ya, saya minta perhatiannya dulu lah. Nanti sebentar kita gula-gula. Bu, ini yang ada balitanya itu kenapa itu perlu dibawa ke posyandu? Apalagi Pak Desa ini sudah membangun posyandu, tapi kan tidak mungkin Pak Desa namanya itu ditimbang. Yang ditimbang itu anak-anak tak. Pak Desa itu sudah berbaik hati ini menganggapkan melalui ADD-nya untuk membangun posyandu. Untuk siapa itu? Untuk kita semua yang ada balitanya. Oleh karena itu, mana penggakanya posyandu Pak Desa pun natena isi, tidak ada juga gunanya. Rugi jinjau, rugi kita membangun dan itu diambil dari ADD. Oleh karena itu, kader-kader ini harus berfungsi dengan baik. Makanya saya katakan bahwa anak yang sehat adalah anak yang bertambah umur, bertambah berat. Untuk mengetahui berat badan harus ditimbang di maka datanglah di posyandu. Cuma banyak sekarang ini ibu-ibu pun lebo mau imunisasi campak, tidak mana betul posyandu. Ya kan? Hari sang salang, hari sang pun naik mau di sana, tidak mana posyandu. Kan banyak, tapi terima kan tena aja ya? Tidak ada. Ini yang banyak di tempat lain. Arisan nih, kan rajin arisan. Tapi pun lebo mau naik, tidak mana mendengar katanya bayar. Main isi arisan karena baru di sana. Itu banyak, tapi di Tantara tidak ada. Oleh karena itu, arisan itu hanya untuk orang supaya tertarik datang ke posyandu. Tapi bukan itu tujuan. Tujuannya adalah bagaimana supaya ibu dan anaknya itu sehat. Kan gembira kalau anaknya kita yang semua yang anak itu sehat. Karena anak ini masa depan tak. Tentunya nanti siapa yang menggantikan kepala desa? Kan kepala desa ini tidak akan jadi kepala desa sampai 4 kali, maksimal sampai 3 kali nih. Dan siapa yang menggantikan? Tentu generasi yang berikutnya yang menggantikan. Nah kalau yang mau menggantikan Pak Desa ini rata-rata stunting kan kasihan. Desa Tantara ini, maka kapan mau keluar dari yang namanya desa miskin? Kalau masyarakatnya banyak yang stunting. Nah oleh karena itu saya sekali lagi di KMS itu ada 3 warna Bu ya. Ada 3 warna kan? Ada warna apa? Biru. Yang pernah melihat KMS, ini ibu-ibu yang ada balitanya lebih di sini KMS. Ibu, berapa warna di KMS Bu? Ya, KMS nggak ada. Kata Bu, kata. Ya, KMS nggak tentu. Tena. Tanya buku kemarin tuh. Ini anu kamaran deh. Ada. Wah itu kader kalau dia timbang di sini. Iya. Hah? Tidak pernah belajar ya tentang pengisian. Coba nanti lihat baik-baik Bu. Kalau kader mengatakan diisi, kita lihat nanti apakah pada bulan Agustus ini atau minimal pada bulan Juli sudah diisi atau tidak. Kemudian berada di warna apa? Nilai banyak kepercayaan kader kah? Berada di warna apa? Ada berapa warna itu Dian? 3. Jangan PLKB. Kita mau ini ibu karena ibu yang harus hafal. Ada 3 warna. Kalau warna anak itu berat badannya berada di warna kuning, berarti dia kurang gizi. Tapi katanya aja nanti. Tunggu dulu, saya tanya dulu keadaan ini. Berapa meja di sini? 5 Pak, 5. Hah? 5 meja. Meja keberapa itu penyuluhan? Ketiga. Hah? Meja ke? Kelima. Ya, meja 1 apa itu meja 1? Pendaftaran. Meja 1 meja. Hah? Pendaftarannya. Kedua? Pencatatan. Ketiga? Pengembangan. Keempat? Penyuluhan. Apa dipakai dasar untuk memberikan penyuluhan? Kenapa ditempatkan di meja keempat? Lihat di si KMS-nya. Hah? Karena dilihat di. Jadi kalau apa yang kita bilang itu sama ibu, kalau dia berat badannya itu anak berada di titik kuning, Diberikan penyuluhan Pak supaya anaknya di. apa yang kita sampaikan? Katakanlah saya ini ibu, apa yang kita bilangin sama dia?
Biasa Pak, saya kalau permisi begitu saya bilang, Ibu, lendan ya timbangan natta. Iya, iya, iya. Kalau Bapak Andre, ya ini bilang atau juga punya yang Andre mau kita punya Hah? itu nak yang Andre biasa Pak di kanan kate, jadi kita Andre kangen Bu supaya air itu tak bagus. Jadi Kande-kande kan desa. Kande-kande kan desa. Kalau pun nih kande-kande kan desa, cukup punya makanan pun kande-kande kan desa. Kalau makanan itu ada kan 3 fungsinya itu makanan. Ada namanya zat tenaga, ada namanya zat pembangun, ada namanya zat pengatur. Saya tanya dulu kader, yang mana itu yang bisa kasih tinggi badannya anak-anak itu masuk ke apa itu? Zat apa? Hah? Kalau zat pembangun itu, ini pada sana. Ini kan sudah azan ini. Bu, dia ngasih menilai lalang ngandrinin jo contonan jo anak teh.